Monggo-monggo rencang-rencang sing umroh supados ten ngajeng insyaallah. Kemarin itu ada beberapa cerita di waktu umroh. Di antara ceritanya kita ketika di Madinah didatangi oleh kerabatnya Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki ke kamar, datang ke kamar. Beliau profesor doktor ahli sejarah, ngobrol panjang lebar, terus ngundang saya dengan jamaah ke rumah beliau. Akhirnya kita datang ke rumah beliau, sebagian jamaah 50-an orang. Cerita kesana kemari, ada satu cerita yang memang keahliannya Syekh ini adalah sejarah Madinah. Mengajar di Universitas Madinah sampai 40 tahun mungkin. Sekarang sudah pensiun, umur 80 tahun. Setiap Sayyid Muhammad pergi ke Madinah, nginepnya di rumah beliau. Dan kerabat sama-sama Al-Hasani. Di antara isi cerita, sebetulnya ini mau kita sampaikan di Maulid. Tapi di sini pun juga nggak apa-apa. Kesimpulannya, selepas zaman Nabi Nuh diselamatkan dengan 40 pasang, di dunia ini yang tersisa hanya cucunya Nabi Nuh, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Maka anak cucu Nabi Nuh ini yang menguasai dunia, termasuk yang menguasai negeri-negeri Arab, termasuk yang menguasai Madinah sekarang ini. Namanya zaman Amalikoh. Itu sekian abad begitu itu. Lah generasi selepas Amalikoh adalah Tababi'ah, para raja-raja Yaman, Tubba, yang diceritakan dalam sebagian ayat Quran namanya Tubba. Wa qaumu Tubba, dan kaumnya raja-raja Yaman. Raja-raja Yaman itu di antara kekuasaannya adalah Madinah. Dan raja-raja Yaman ini adalah ahli kitab. Dan ahli kitab di Yaman itu adalah Yahudi. Maka di sekarang pun di Yaman ada Yahudi. Yahudi Yaman itu memang sudah kuno banget. Yaman ada Yahudi. Maka para tokoh-tokoh agamanya Tuba ini memberitahu kepada raja bahwa akan datang Nabi akhir zaman, tinggalnya di Madinah. Maka Tuba dalam perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah. Di tengah perjalanan mesti harus melewati Madinah. Maka Tuba bilang, kalau begitu saya harus menghormati Nabi akhir zaman. Kita harus menyiapkan tempat untuk menyambutnya, saya yang membiayai semuanya. Akhirnya dibangun rumah untuk Nabi akhir zaman. Ini sebelum ada Aus, sebelum ada Khazraj semuanya. Sebelum ada Bai'atul Aqabah, orang-orang Aus, orang Khazraj siap menerima Nabi kita ke sana. Di dalam versi yang kuat, pertama kali penduduk Madinah yang beragama justru Yahudi. Datang karena diizini oleh Tuba tadi untuk tinggal di Madinah sebagian. Akhirnya dibangun rumah, singkat cerita rumah itu terbangun, terwariskan sampai akhirnya ketika Nabi kita hijrah, rumah itu menjadi rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu rumahnya Rasulullah yang telah dibangun oleh Tuba beberapa generasi sebelumnya. Kadang-kadang orang bilang nih,
Madinah ini miliknya Aus, Khazraj, miliknya Yahudi, itu ketinggalan cerita. Madinah itu memang miliknya Rasulullah. Sebelum Nabi ke Madinah itu sudah miliknya Rasulullah, rumahnya sudah siap. Maka ketika Nabi sampai ke Madinah, pertama kali yang pengen beliau tinggal di rumahnya adalah Bani Najjar. Karena ini kerabatnya ibu beliau. Kita ini kan kerabat. Ibu kamu dari kami, ayah kamu juga wafat di sini, tempat kami. Maka Nabi kita bilang, ini kaitannya dengan keputusan Allah. Biarkan onta saya bergerak, dia ini dibimbing oleh Allah di mana dia. Di situ berhenti, saya akan tinggal di situ. Ternyata berhentinya di rumahnya Abu Ayyub, yang ini dari atas adalah dari yang dibangun oleh Tubak. Kita di rumah beliau salawatan. Lepas itu kita pergi ke Mekah. Tiba-tiba beliau nelpon, saya pengen ikut ke Temboro. Sekarang beliau bersama kami di sini. Satu pesawat. Terus langsung beri duit, saya pengen ke Temboro. Kenapa? Enggak tahu ya, saya pengen. Ternyata, ini guyon ya, sekian banyak orang Temboro pernah datang ke rumah beliau minta duit. Tapi bukan saya ya. Ini ada orang ini, Ustadz ini katanya ngajar di satu madrasah namanya Al-Fatah, minta duit pada saya. Minta dulu. Ada yang sekian banyak masjid dibangun oleh beliau di Indonesia, termasuk sebagian Ustadz itu minta duit pada beliau. Tapi bukan untuk Al-Fatah, untuk dia kaget. Orang sepuh 80 tahun. Diantarkan anaknya sampai airport, beliau tidak mau ditemani anaknya. Saya sendiri. Ya, rencananya besok malam kita suruh bayan markas. Biar cerita-cerita, nanti kita siapkan tarjimnya. Ini membawa berkahnya Madinah. Alhamdulillah. Mungkin kepelet wa alqaitu itu kan akhirnya melihat kita ini langsung. Alhamdulillah. Ya kita akhiri majelis dengan baca Fatihah dan sedikit doa untuk diri kita, untuk masjid kita ini, dan untuk Al-Fatah secara umum, untuk umat, biar semuanya diberi yang terbaik untuk akhiratnya, untuk dunianya, khususan para mu'tamirin wal mu'tamirat. Semoga Allah jadikan kampung kita, Al-Masjid ini tempat yang berkah sampai hari kiamat. Majma'an lis-shalihin lil-maqbulin, lid-du'at al-muqarrabin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, kebaikan-kebaikan, anugerah-anugerah yang pernah Engkau berikan kepada hamba-Hambamu yang saleh, yang salihah, kepada hamba-Mu yang telah haji, telah umrah, kemakbulan, ampunan dosa, terunaikan hajat, dan macam-macam karunia akhirat dan karunia dunia. Berikanlah semuanya itu ya Allah kepada rombongan kami, kepada pesantren kami, ahli kampung kami, santri-santri kami, pengajarnya, penanggung jawabnya, kepada tanah-tanah kami, kepada al-masjid ini ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Hambamu yang saleh salihah, jauhkanlah dari kami semuanya langkah-langkah dan keputusan kami, ucapan dan diam kami, dan segala urusan kami ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan umrah khususnya
bisa meneruskan perjalanan. Sepertinya kita juga sudah jabatan tangan, nggak perlu diulang ya. Iya Pak Pur, Pak Pur. Antar rombongan kita jabatan tangan? Ya, antar rombongan kita jabatan tangan. Teman-teman santri dan ustadz-ustadz dan ustazah sebagai penonton insya Allah. Tadi kan sudah jabatan tangan semua insya Allah. Kemudian tas-tasnya insya Allah diambil dengan teliti, pulang dengan doa teliti, doa-doa yang baik. Kemudian tas-tas yang ketinggalan di Jeddah insya Allah Pak Fahrur usaha untuk menguruskan. Ada 12 tas yang ketinggalan. Teman-teman semangat pengen dapat berkahnya Makkah Madinah, akhirnya belanjanya kebanyakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebagian. Insya Allah teman-teman yang selain yang mu'tamirin insya Allah sementara tidak ikut musafahah. Ya. Ini bainal mu'tamirin insya Allah. Nanti dalam kali lagi insya Allah. Apa sudah jadi? Ini untuk yang perempuan, ini katanya sumber kebaikan itu dari perempuan. Ya. Istri saya yang ada, yang telah kita niatkan di bis itu silahkan antar perempuan dibuat. Kita akan buat undian mandiri, tidak ada kaitan dengan travel. Niat tahun depan siapa yang dapat undian itu akan kita umrohkan. Ya, untuk ibu-ibu aja. Bapak-bapak nanti kalau sudah didoakan ibu-ibu berangkat semua. Insyaallah. Subhanallah. Antar jamaah insyaallah.